Kalau kita mencium paus beneran, paus ikan, itu kalau kena durinya paling itu hanya merusak badan. Tapi kalau mencium paus yang satunya, maka itu merusak akidah. Kenapa? Karena kita sebagai umat Islam, kita punya prinsip al-wala wal bara'. Kepada siapa kita harus loyal dan kepada siapa kita harus berlepas diri. Ingat, baik, ini ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya mencium paus? Nah, jadi bagaimana hukumnya mencium paus? Alhamdulillah kita tinggal di Depok Parangtritis. Ini dekat dengan pantai selatan dan di sebelah kita ada TPI, tempat pelelangan ikan. Lalu ada paus terdampar, dicium boleh. Nah, jadi mencium paus itu tidak dilarang. Karena kita tinggal di dekat pantai dan di sebelah kita ada TPI, tempat pelelangan ikan. Tidak cuma paus, lumba-lumba juga boleh untuk dicium. Nah, gimana? Oh, Paus Fransiskus, Masya Allah. Baik. Ya, karena tempat kita dekat tempat pelelangan ikan, jadi pikiran saya langsung kepikiran kalau ada paus yang terdampar dicium. Nah, ini boleh, lumba-lumba juga boleh, asal hati-hati, karena kalau tidak hati-hati, kalau digigit, repot ya. Baik, jadi kalau mencium paus, ikan paus, itu kalau berbahaya maka itu berbahaya bagi badan. Tapi kalau mencium paus yang satunya, itu berbahaya bagi akidah. Nah, kalau kita mencium paus beneran, paus ikan, itu kalau kena durinya, paling itu hanya merusak badan. Tapi kalau mencium paus yang satunya, maka itu merusak akidah. Kenapa? Karena kita sebagai umat Islam, kita punya prinsip al-wala wal bara'. Kepada siapa kita harus loyal dan kepada siapa kita harus berlepas diri. Ingat, bedakan hubungan akidah keagamaan dengan hubungan kemanusiaan. Dalam soal kemanusiaan, agama kita mengajarkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yarhamuhu birahmatil ammah, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kita dianjurkan untuk insafuhu wal adlu ma'ahu, dianjurkan untuk bersikap insaf, bersikap adil meskipun kepada orang yang berbeda agama. Bahkan Al-Quran mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, adil itu lebih dekat kepada takwa. Ini ketika kita berbicara soal muamalah, soal kemanusiaan. Maka kalau ada orang sakit dari orang yang berbeda agama, silahkan diobati. Kalau ada orang yang haus, silahkan dikasih minum. Menolong orang tanpa tanya apa agamanya. Tapi soal loyalitas yang terkait dengan agama, yang terkait dengan ibadah, kita sudah punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ketika ada seorang syekh tamu negara dari Timur Tengah yang mau ngisi pengajian, dikasih surat, ditolak. Ketika ada tokoh yang itu jelas-jelas non-muslim, agamanya berbeda dengan kita, prinsip akidahnya berbeda, justru disambut dengan sukacita. Maka ini satu sikap yang berlebihan. Kemudian ketika ada tokoh agama dari Timur Tengah sebagai tamu negara hendak memberikan tausiah atau ceramah agama, justru di stop. Maka ini menunjukkan bahwa fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada penyakit. Sehingga dalam hal ini ketika kita loyal kepada paus dalam hal keagamaan tadi, belum lagi memberikan fasilitas ibadah umat Islam untuk membaca kitab suci umat beragama lain,
atau doa-doa beragama lain, maka itu bentuk pengkhianatan terhadap surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Allah sudah firmankan di situ, diulang berulang kali, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Rasul dulu pernah diajak kerjasama dalam masalah ibadah. Apakah Rasul mau? Tidak mau. Jadi dalam masalah ibadah, toleransi kita itu adalah membiarkan. Toleransi kita itu adalah tidak mengganggu. Toleransi kita itu adalah tidak merusak. Toleransi kita itu adalah tidak mencampuri. Maka atas apa yang kita lihat dan yang kita saksikan, sebagaimana yang disampaikan oleh penanya, itu bukan toleransi, tapi itu kolaborasi. Jadi di dalam agama kita itu yang diajarkan toleransi, bukan kolaborasi. Dan di dalam hal kepada umat beragama lain, apalagi ini yang menjadi simbol dari agama lain, maka kita perlu menunjukkan sikap al-wala wal bara'. Kepada umat Islam kita harus loyal, kepada akidah yang lain kita harus berlepas diri. Ingat, dalam agama, kalau dalam soal muamalah mau utang piutang kepada orang beda agama boleh, nolong mereka yang sedang sakit boleh, mendoakan mereka yang sakit agar sembuh boleh. Di zaman Nabi itu ada kepala suku yang sakit, didoakan oleh sahabat dengan membaca surat Al-Fatihah, sembuh, tidak masalah. Jadi kita tidak dilarang dalam soal hubungannya yang terkait dengan muamalah. Tapi kalau sudah menyangkut urusan akidah, maka itu ada batas yang tegas. Kita diajarkan toleransi, bukan kolaborasi. Kita diajarkan untuk ngeboti. Di dalam hal akidah kita ngeboti, kita wala, kita loyal kepada agama kita, dan kita berlepas diri kepada agama yang lain. Jangan sampai kita kemudian justru mengelu-elukan tokoh umat beragama lain, sementara kepada yang seakidah, kepada yang se-Islam itu justru malah dianggap seolah-olah sebagai musuh. Jadi hendaknya kita bisa menempatkan diri. Kita diajarkan untuk toleransi, bukan diajarkan untuk kolaborasi. Kalau mau kolaborasi, maka silahkan kolaborasi dalam hal-hal keduniaan, bukan dalam hal yang terkait dengan keagamaan. Karena masing-masing punya aturannya sendiri. Kalau anak muda sekarang bilangnya beda server. Nah, jadi punya aturan sendiri. Wallahu alam bishawab. Jadi kesimpulannya, mencium paus boleh apa tidak? Ya, kalau paus yang di pantai itu boleh, tapi itu bahaya bagi diri kita. Kalau kena durinya, kalau kegigit, tapi itu sebatas bahaya badan. Tapi kalau mencium paus yang satu itu, maka itu bukan hanya bahaya bagi badan, tapi itu bahaya bagi akidahnya. Baik, sehingga ketika menciumnya, maka itu indikator harus berobat. Kenapa? Fi qulubihim marad. Di dalam hatinya ada penyakit. Maka bersikaplah biasa-biasa saja. Tidak perlu overacting, tidak perlu berlebihan. Wallahu alam bishawab.